continue with Vietnam National Anthem. Menyanyikan lagu kebangsaan Vietnam, Tien Quan Cha. Thank you. I would like to invite everyone to take their seat. Hadirin disilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia yang kelima, mewakili keluarga Presiden Soekarno. Yang mulia Bapak Phan Vinh Quang, Duta Besar Republik Sosialis Vietnam untuk Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Sri Paduka Paku Alam ke-10, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, para pimpinan dan perwakilan OPD yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, segenap tamu undangan, baik di Indonesia maupun di Vietnam, hadirin yang berbahagia. Puji syukur Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan izinnya. Pada kesempatan yang baik ini, kita dapat hadir pada acara pembukaan pameran foto dalam rangka peringatan 65 tahun hubungan diplomatik antara Republik Indonesia dengan Republik Sosialis Vietnam. Dapat kami laporkan bahwa penyelenggaraan pameran foto ini merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan antara Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Duta Besar Republik Sosialis Vietnam untuk Indonesia pada bulan Desember 2019. Dan juga menindaklanjuti surat Duta Besar Republik Sosialis Vietnam kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 8 Oktober 2020. Yogyakarta dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan pameran foto ini dalam memperingati 65 tahun hubungan diplomatik Indonesia dengan Vietnam. Salah satunya adalah karena latar belakang sejarah. Yogyakarta menjadi salah satu daerah utama yang dikunjungi oleh Presiden Ho Chi Minh dalam lawatannya ke Indonesia pada tahun 1959. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, pameran ini diselenggarakan bersama oleh pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta dan Kedutaan Besar Republik Sosialis Vietnam di Jakarta, dan akan berlangsung dari tanggal 7 hingga 13 Desember 2020 secara daring, online, maupun secara luring, offline. Secara daring, pameran diselenggarakan melalui platform situs web dengan alamat virtualexpo.jogjaprof.go.id. Dan secara luring akan dilaksanakan di Gedung Rahatama Pustaka, tempat di mana kita melakukan upacara pembukaan ini dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Dapat kami sampaikan bahwa selain foto-foto dan video mengenai kunjungan Presiden Ho Chi Minh ke Indonesia dan kunjungan Presiden Soekarno ke Vietnam,
serta perkembangan hubungan bilateral kedua negara dalam 65 tahun terakhir, pameran ini juga menampilkan potensi unggulan daerah istimewa Yogyakarta, utamanya potensi ekonomi. Hal ini merupakan bagian dari upaya pemulihan ekonomi maupun sosial budaya dalam kerangka peranatan anyar, new normal, menghadapi dan mengatasi pandemi COVID-19. Dalam pameran ini, pengunjung juga dapat melihat potensi ekonomi dan budaya dari Vietnam. Sasaran utama pameran luring di Gratama Pustaka ini adalah para pengunjung perpustakaan, yang umumnya adalah para mahasiswa dan pelajar. Sedangkan untuk pameran virtual, target pengunjungnya adalah masyarakat umum, utamanya generasi muda dan para pelaku usaha baik di Indonesia maupun di Vietnam. Dalam kaitan ini, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta melalui Dinas Perizinan dan Penanaman Modal telah menyebarluaskan informasi mengenai acara ini melalui berbagai media kepada masyarakat dan juga kepada berbagai kalangan, di antaranya kepada universitas-universitas di Indonesia yang mempunyai jurusan hubungan internasional. Pemda DIY menjalin kerjasama dan koordinasi yang sangat erat dengan Kedutaan Besar Republik Sosialis Vietnam di Jakarta, baik dalam rangka persiapan maupun dalam rangka pelaksanaan pameran, termasuk penyebarluasan informasi mengenai pameran dimaksud untuk masyarakat Vietnam. Koordinasi juga dilakukan dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Begitu juga dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Hanoi dan juga dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang ada di Ho Chi Minh untuk penyebarluasan informasi mengenai kegiatan pameran ini. Dapat kami sampaikan bahwa di samping diliput oleh media lokal, acara ini juga diliput oleh media Vietnam, antara lain Vietnam News Agency dan Voice of Vietnam. Penyelenggaraan acara ini tidak akan berlangsung dengan baik tanpa dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak terkait. Untuk itu, dalam kesempatan yang baik ini, perkenan kami untuk mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan arahan-arahan baik secara langsung maupun melalui Bapak Sekretaris Daerah. Dua, kepada Kedutaan Besar Republik Sosialis Vietnam selaku co-host pameran ini yang telah berkoordinasi dengan erat untuk kelancaran acara. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Hanoi, dan juga Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang ada di Ho Chi Minh. Begitu juga kepada OPD-OPD terkait di Jogja. Kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya sehingga memungkinkan acara ini bisa terselenggara dengan baik. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mewakili panitia penyelenggara kegiatan ini, kami memohon maaf bila ada kekurangan dalam persiapan maupun pelaksanaan. Kami berharap pameran ini dapat mencapai tujuan yang kita harapkan. Selanjutnya, kami memohon kesediaan Bapak Gubernur dalam kesempatan ini diwakili oleh Bapak Wakil Gubernur nanti berkenan membuka secara resmi pameran foto ini. Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Mr. Agus Priyono, Master of Economics, the Head of Investment and Licensing Department of Yogyakarta, for his remarks. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Agus Priyono, MEC, yang telah memberikan sambutan pada kesempatan hari ini. And in this occasion, His Excellency the Ambassador of Vietnam for Indonesia, Mr. Pham Vinh Quang, join with us virtually and kindly invite His Excellency for delivering his remarks from the Embassy Office in Jakarta. Segenap hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Duta Besar Vietnam untuk Indonesia yang pada kesempatan hari ini telah hadir secara daring. Kepada Yang Mulia Pham Vinh Quang disilakan. Her Excellency Ibu Megawati Soekarno Putri, the fifth President of Indonesia. Yang terhormat Ibu Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima Indonesia.
His Excellency Sri Santan Hamengkubuwono X, Governor of the Yogyakarta Special Region. Yang terhormat Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. His Excellency Sri Paduka Paku Alam X, Deputy Governor of the Yogyakarta Special Region. Ladies and gentlemen. Yang terhormat Pak Wakil Gubernur Sri Paduka Paku Alam X, hadirin yang kami hormati. I am delighted to welcome you all to the photo exhibition commemorating the 65th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Vietnam and Indonesia. Selamat datang saya ucapkan pada pameran foto peringatan 65 tahun hubungan diplomatik Vietnam dan Indonesia. I would like to thank His Excellency Sri Santan Hamengkubuwono X for your cooperation in co-organizing this exhibition. Saya ingin berterima kasih kepada Yang Mulia Sri Sultan Hamengkubuwono X atas kerjasamanya dalam penyelenggaraan pameran ini. I would like also to extend my appreciation to Her Excellency Ibu Megawati Soekarno Putri for your kind participation. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi saya kepada Yang Mulia Ibu Megawati Soekarno Putri atas partisipasinya. Ladies and gentlemen, 65 years ago, on 30th December 1955, Indonesia became the first Southeast Asian country to establish diplomatic relation with Vietnam. Hadirin yang kami hormati, 65 tahun lalu, tepatnya pada 30 Desember 1955, Indonesia menjadi negara ASEAN Tenggara pertama yang menjalin hubungan diplomatik dengan Vietnam. Over more than 6 decades, despite many political upheavals in the regions and around the world, Vietnam and Indonesia remain reliable and trusted friends. Our relations continue to grow strong with greater depth and effectiveness in all fields. Selama lebih dari 6 dekade, dengan berbagai pergolakan politik di berbagai wilayah dan di seluruh dunia, Vietnam dan Indonesia tetap menjadi sahabat yang dapat diadakan dan dipercaya. Hubungan kita terus tumbuh kuat dan semakin dalam dan efektif di segala bidang. As we celebrate the journey of the past 65 years, it would be amiss not to mention the close ties between President Ho Chi Minh and President Sukarno. Saat kita merayakan perjalanan 65 tahun ini, tidak abdah jika kita tidak menyebutkan hubungan erat antara Presiden Ho Chi Minh dan Presiden Sukarno. 3 score years ago, on February 27, 1959, at the Kemayoran Airport, President Ho Chi Minh told President Sukarno that, I quote, "Coming to Indonesia, we do not consider ourselves visitors, but brothers, coming to the home of their own brothers and sisters," unquote. 30 tahun yang lalu, pada 27 Februari 1959 di Bandara Kemayoran, Presiden Ho Chi Minh mengadakan kepada Presiden Sukarno bahwa dengan datang ke Indonesia, kami tidak menganggap dari kami sebagai pengunjung,
tapi sebagai saudara yang datang ke rumah saudara-saudarinya sendiri. And as brothers and sisters, we are bound by similarities in our identities and cultures, the history of struggle for independence, of that which make us who we are, like similarities between wayang kulit and Vietnamese water puppets. Dan sebagai saudara, kita diikat oleh kesamaan identitas dan budaya kita, sejarah perjuangan kemerdekaan kita yang menjadikan kita seperti sekarang, seperti halnya kesamaan antara wayang kulit dan boneka air Vietnam. It is perhaps this sacred brotherhood and friendship between Paman Ho and Bung Karno, between the people of Vietnam and Indonesia, that we celebrate today. Mungkin persaudaraan dan persahabatan yang suci antara Paman Ho dan Bung Karno, antara masyarakat Vietnam dan Indonesia yang kita merayakan hari ini. The hall of Yogyakarta Public Library, Gautama Pustaka, now display images of this sacred bond, a bond that has stood the test of time through trial of history and is today the bedrock of our country's bilateral relation. Aula Perpustakaan Umum Gautama Pustaka Yogyakarta sekarang memajang foto-foto ikatan suci itu, ikatan yang telah teruji oleh waktu di sepanjang sejarah, yang hari ini menjadi landasan bagi hubungan bilateral negara kita. President Ho Chi Minh visited Jogja in 1959 because Jogja embodied the high ideal of the times, patriotism and freedom. Presiden Ho Chi Minh mengunjungi Jogja pada tahun 1959 karena Jogja merupakan perwujudan cita-cita luhur, patriotisme dan kemerdekaan. At the times, both Vietnam and Indonesia were fighting for national unity, for Vietnam reunification of the North and the South, for Indonesia recovery of West Irian. Saat itu, baik Vietnam maupun Indonesia sedang memperjuangkan persatuan nasional untuk penyatuan kembali Vietnam Utara dan Selatan, untuk pemulihan Irian Barat bagi Indonesia. Kraton Jogja was founded by Prince Mangkubumi, who ascended to the throne in 1755 after a long struggle against Dutch colonialists. Keraton Jogja didirikan oleh Pangeran Mangkubumi yang naik tahta pada tahun 1755 setelah melalui perjuangan panjang melawan penjajah bandara. Sultan Hamengkubuwono IX, Tata Untut Rakyat, dedicated his life to the Republic of Indonesia and his people's struggle for independence. Sultan Hamengkubuwono IX mengusung takhta untuk rakyat, mengabdikan hidupnya untuk Republik Indonesia dan perjuangan rakyatnya demi kemerdekaan. Today, Jogja continue to play an integral part of Indonesia identity and development. Jogja is a symbol of tolerance and coexistence, home to the Hindu temple of Prambanan, the Buddhist temple of Borobudur, and the Islamic Sultanate of Dengar, Yogyakarta, Hadiningrat. Saat ini, Jogja terus menjadi bagian tak terpisahkan
dari identitas dan pembangunan Indonesia. Jogja adalah simbol toleransi dan hidup bersama. Rumah bagi Candi Hindu Prambanan, Candi Buddha Borobudur, dan Kesultanan Islam Ngayogyakarta Hadiningrat. Santan Hamengkubuwono IX famously provided pagelaran and part of royal family residence for the building of education facilities, including the prestigious Universitas Gadjah Mada. Sultan Hamengkubuwono IX dikenal menyediakan pagelaran Siti Hingge dan bagian dari kediaman keluarga kerajaan untuk membangun fasilitas pendidikan termasuk Universitas Gadjah Mada yang ternama. Today, Jogja is home to 117 higher education institutions, with 1/3 of the population students. Jogja's young and tech-savvy workforce, a low cost of doing business, well-developed infrastructures, and business-friendly policies. But the governments and the local governments make the province well-positioned to become a high-tech commerce and service hub for Indonesia and Southeast Asia in the future. Kini di Jogja terdapat 117 institusi pendidikan tinggi. Dengan sepertiga dari penduduknya adalah pelajar. Tenaga kerja muda dan melek teknologi di Jogja, biaya berusaha dan yang rendah, infrastruktur yang berkembang yang baik, dan kebijakan ramah bisnis oleh pemerintah daerah menjadikan provinsi ini memiliki posisi yang baik untuk menjadi pusat perdagangan dan layanan berteknologi tinggi bagi Indonesia dan Asia Tenggara di masa depan. Under the idea of Jogja Istimewa, Jogja will undoubtedly move forward into the future stronger and faster than ever before. Dengan slogan Jogja Istimewa, niscaya Jogja akan maju menyosong masa depan yang lebih cerah dari sebelumnya. As such, Jogja is critical to advancement of the strategic partnership between Vietnam and Indonesia, particularly in the post-COVID-19 pandemic period. Karena itu, sangat penting bagi Jogja untuk memajukan kemitraan strategis antara Vietnam dan Indonesia, khususnya pada periode pasca pandemik COVID-19. Vietnam's GDP is expected to drop to its lowest level in many years, but it still growth from 2 to 3% in 2020 and expected from 6 to 7% in 2021. FDI and tourism are also showing early signs of recovery. PDB Vietnam diperkirakan akan turun ke level terendah dalam beberapa tahun, tetapi masih tumbuh 2-3% pada tahun 2020 dan diperkirakan 6-7% pada tahun 2021. Investasi asing langsung dan pariwisata juga menunjukkan tanda-tanda awal pemulihan. Indonesia is the world's fourth most populous nation, the world's seventh largest economy in PPP terms. The country is also a member of G20. Investasi asing langsung dan pariwisata juga menunjukkan tanda-tanda awal pemulihan.
Indonesia adalah negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia, ekonomi terbesar ketujuh di dunia dalam hal kerjasama pemerintah dan badan usaha, dan merupakan anggota G20. The government of Indonesia has taken a proactive and decisive stance in combating the pandemic and is gearing the country for strong economic rebound. Pemerintah Indonesia telah mengambil sikap proaktif dan tegas dalam memerangi pandemi dan mempersiapkan negara ini untuk pemulihan ekonomi yang kuat. Our hope is that even like today's exhibitions will open up new opportunities for cooperation in all areas, particularly in trade, investments, and tourism between Vietnam and Indonesia and Vietnam's localities and Jogja. Harapan kami, acara-acara seperti pameran hari ini akan membuka peluang baru bagi kerjasama di berbagai bidang, terutama dalam perdagangan, investasi, dan pariwisata antara Vietnam dan Indonesia dan daerah-daerah di Vietnam dan Jogja. Ladies and gentlemen, in today's exhibition, you will watch a short documentary film about the President Ho Chi Minh historic visit to Indonesia and President Sukarno visit to Vietnam in 1959. You will also see photos showcasing various milestones in 65 years of journey of the two countries' bilateral relation, as well as capturing images of Vietnam's unique identity and achievement in regional and international integration. Hadirin yang kami hormati, dalam pameran kali ini Anda akan menyaksikan film pendek yang mendokumentasikan kunjungan bersaya Presiden Ho Chi Minh ke Indonesia dan kunjungan Presiden Sukarno ke Vietnam pada tahun 1959. Anda juga akan melihat foto-foto yang menunjukkan berbagai pencapaian dalam 65 tahun perjalanan hubungan bilateral kedua negara, serta memahami uniknya identitas Vietnam dan pencapaiannya dalam integrasi di tingkat kawasan dan internasional. With that, once again, I would like to express my sincere appreciation for you all in taking part in today's photo exhibition. I wish all of you good health and happiness. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingin menyampaikan apresiasi yang tulus kepada hadirin semua yang telah mengikuti pameran foto hari ini. Saya berharap hadirin semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. May the photo exhibition be a great success. Semoga pameran foto ini berjalan dengan sukses. May the strategic partnership between the two countries grow stronger, more effective, and extensive. Thank you. Terima kasih. Semoga kemitraan strategis antara dua negara tumbuh kian kuat, efektif, dan meluas. Terima kasih banyak. Kami ucapkan terima kasih kepada Duta Besar Vietnam untuk Indonesia dan selanjutnya akan disampaikan sambutan Ibu Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima Republik Indonesia sebagai perwakilan dari keluarga Presiden Soekarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kepada yang terhormat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Hamengkubuwono ke-10,
Begitu juga kepada Duta Besar Republik Sosialis Vietnam untuk Indonesia, Bapak Pham Vinh Quang, yang telah mengundang saya untuk juga bersedia secara webinar menghadiri pameran foto Republik Indonesia Vietnam dalam rangka 65 tahun peringatan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Vietnam. Saya tentu yakin bahwa dalam pameran itu pasti akan ada foto-foto dari Bung Karno dan juga Presiden Ho Chi Minh yang pada waktu itu antara lain tanggal 24 sampai 29 Juni tahun 1959 melakukan kunjungan kehormatan ke Indonesia. Saya hanya ingin menceritakan sekilas bagian dari sejarah hubungan pribadi antara Presiden Soekarno dengan Presiden Ho Chi Minh. Saya sangat ingat pada waktu itu kami anak-anak Bung Karno juga ikut menjemput di Istana Merdeka. Dan setelah kami bersalaman dan memberikan bunga kepada Presiden Ho Chi Minh, penterjemah mengatakan bahwa Presiden Ho Chi Minh minta supaya kami memanggil beliau dengan nama Mbak Ho, artinya Paman Ho, Uncle Ho. Saya memperhatikan beliau seorang yang sangat karismatik, beriringan berjalan ke ruang yang namanya holding room dan kami diizinkan untuk duduk bersama di sana. Ketika itulah karena saya dekat dengan ayah saya atau duduk saya dekat dengan ayah saya berbisik kepada ayah saya. Saya mengatakannya begini, kenapa Mbak Ho tidak pakai sepatu ya Pak? Ayah saya terkejut ketika saya mengatakan begitu. Beliau lalu tentunya memberikan sebuah perhatian. Saya jangan melanjutkan perkataan itu dan saya sangat mengerti. Tetapi ternyata ayah saya menyampaikan kata-kata saya itu kepada Presiden Ho Chi Minh. Dan Presiden Ho Chi Minh melalui penterjemahnya lalu mengatakan kepada saya, menceritakan bahwa beliau akan melepaskan sandalnya. Beliau adalah seorang presiden yang berpakaian sangat sederhana, memakai sandal. Beliau mengatakan akan melepaskan sandalnya ketika perjuangan Vietnam telah selesai. Buat saya itu hal yang luar biasa. Jadi setelah kami bertemu itu tentunya beliau berdua melanjutkan acara. Kemudian setelah saya bertemu dengan bapak saya lagi, saya bilang pada bapak saya, kalau nanti perjuangan telah selesai, tolong belikan Mbak Ho sepatu. Saudara-saudara sekalian, mereka yang mendengar, apa maksud daripada perkataan saya ini? Menunjukkan bahwa seorang pemimpin seharusnya demikian. Karena apa? Kami lihat, saya melihat karakter yang ada pada kedua beliau ini, sebuah karakter yang luar biasa. Yang mungkin tidak ada atau jarang sekali ada pada zaman sekarang, abad sekarang. Pejuang-pejuang zaman dulu mempunyai sebuah karakter yang sangat berbeda dengan mereka yang sekarang menjadi pemimpin-pemimpin. Mungkin karena pada waktu itu perjuangan utama adalah membebaskan diri dari penjajahan untuk mendapatkan kemerdekaan.
Saya juga pernah ke Vietnam sebagai presiden diundang dan melihat bagaimana perjuangan rakyat Vietnam sampai sekarang pun sangat aktif, sangat berdedikasi untuk bisa meneruskan perjuangan para pejuang tersebut untuk dapat mencapai sebuah kemerdekaan yang memang kemerdekaan yang abadi. Saya mengenal yang namanya Jenderal Pho Nguyen Giap. Saya mengenal seorang yang saya panggil Madam Nguyen Thi Binh. Saya rasa beliau masih ada dan sampaikan salam saya kepada beliau. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam rangka persahabatan ke-65 antara Indonesia dan Vietnam. Persahabatan ini harus abadi, harus terus dilanjutkan. Karena karakter bangsa kita adalah sama. Ingin hidup bebas, merdeka secara abadi. Demikianlah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Segenap hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita simak bersama sambutan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan disampaikan oleh Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Paduka Pakualam ke-10 dan pada saatnya nanti mohon berkenan untuk sekaligus membuka acara pada kesempatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri, Presiden ke-5 Republik Indonesia. Yang terhormat Duta Besar Republik Sosialis Vietnam untuk Indonesia, Mr. Pham Vinh Quang, beserta jajaran Kedutaan Besar Vietnam di Jakarta, para tamu undangan, Bapak, Ibu, hadirin yang berbahagia, yang mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu. Mohon izin pada kesempatan ini membacakan sambutan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, sambutan pameran foto peringatan 65 tahun hubungan bilateral Republik Indonesia Vietnam dalam rangka promosi peranatan anyar potensi daerah untuk pemulihan ekonomi. Yogyakarta, 7 Desember 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir dan berkumpul pada acara pembukaan pameran foto dalam rangka 65 tahun bilateral Republik Indonesia Vietnam dalam keadaan sehat walafiat. Saya menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan pameran foto peringatan 65 tahun hubungan bilateral Republik Indonesia Vietnam kali ini di Yogyakarta. Saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Yogyakarta sebagai wujud komitmen untuk mendukung kemitraan strategis antara kedua negara seperti yang telah terjadi pada pertemuan yang telah kami lakukan dengan Duta Besar Vietnam di Jakarta, Mr. Pham Vinh Quang, pada bulan Desember tahun 2019 yang lalu. Hadirin sekalian, seperti yang telah kita ketahui bersama, hubungan diplomatik Republik Indonesia Vietnam diawali dengan pembukaan Konsulat Republik Indonesia di Hanoi pada tanggal 30 Desember 1955
yang selanjutnya menjadi Kedutaan Besar Republik Indonesia pada tanggal 10 Agustus 1964. Saling kunjung antara Bapak pendiri bangsa dari kedua negara menjadi momentum yang sangat bersejarah, di mana pada bulan Februari-Maret 1959, Presiden Ho Chi Minh berkunjung ke Indonesia, dan pada bulan Juni tahun yang sama, Presiden Soekarno melaksanakan kunjungan balasan. Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri turut mengambil peran dalam peristiwa bersejarah kedua negara, di mana saat kunjungan ke Indonesia, Presiden Ho Chi Minh meluangkan waktu khusus untuk berkunjung ke Yogyakarta dan melaksanakan pertemuan dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Ikatan sejarah antara Indonesia-Vietnam merupakan perekat kerjasama kedua negara. Tidak saja pada level pemerintah, tetapi terlebih dalam hubungan antar kedua bangsa. Oleh karena itu, saya berharap pameran ini bisa dijadikan sebagai ajang dan kesempatan bagi pemimpin maupun masyarakat kedua negara, terutama kaum muda, untuk dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan erat antara Indonesia dan Vietnam. Hal ini diharapkan akan turut memperkuat persahabatan yang telah lama terjalin antara kedua negara. Saudara-saudara sekalian, di tengah pandemi COVID-19, penyelenggaraan pameran foto harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Pelaksanaan pameran secara fisik dilaksanakan di Gedung Grahatama Pustaka Yogyakarta yang merupakan gedung perpustakaan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Selain itu, salah satu upaya yang dilakukan untuk dapat mendekatkan pameran ini dengan masyarakat lebih luas, baik di Indonesia maupun di Vietnam, adalah dengan memanfaatkan platform virtual untuk penyelenggaraan pameran. Untuk itu, pameran ini juga dapat disaksikan secara virtual melalui alamat Virtual Expo Jogja.Go.id, di mana kedepannya penyelenggaraan foto ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam pemulihan ekonomi maupun sosial budaya dalam kerangka peranatan anyar menghadapi COVID-19. Hadirin sekalian, saya mengucapkan selamat dan sukses pameran foto dalam rangka 65 tahun bilateral Republik Indonesia Vietnam. Mari kita saling bahu-membahu dalam melepaskan diri dari pandemi COVID-19, di mana salah satunya dengan membiasakan diri mengikuti peranatan baru atau new normal, sehingga sehingga COVID-19 bukan lagi menjadi kendala dalam upaya memajukan kesejahteraan bersama. Hal terakhir yang tidak kalah penting, besar harapan dengan adanya momentum pameran ini dapat semakin mempererat jalinan persahabatan dan kerjasama antar kedua negara. Akhir kata, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pameran foto dalam rangka 65 tahun bilateral Republik Indonesia Vietnam secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk, bimbingan, perlindungan, dan kemudahan dalam setiap langkah dan upaya kita. Amin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yogyakarta, 7 Desember 2020. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ditandatangani
Hamengkubuwono ke-10. Demikian Bapak Ibu telah kami bacakan sambutan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vietnam memiliki budaya yang telah berusia lebih dari 4.000 tahun. Vietnam saat ini memiliki 54 kelompok etnis yang tinggal di 63 provinsi. Setiap penduduk dan wilayah memiliki ciri budaya dan keseniannya masing-masing. Tari payung adalah kombinasi dari tarian payung dan tarian Khen, seruling Hamong dari kelompok etnis Hmong yang tinggal di bagian utara Vietnam, termasuk dalam provinsi Quang Ninh. Tarian ini terinspirasi oleh keindahan festival musim semi di Vietnam, di mana payung warna-warni terus berputar, naik turun digerakkan oleh para gadis, hingga menciptakan keindahan yang luas dan dinamis. Tarian ini menunjukkan kegembiraan dan harmoni antara manusia dan alam, dan juga menyimbolkan kedamaian dan kebahagiaan. Hadirin yang kami hormati, inilah tari payung.
Inilah persembahan tari payung dari Vietnam. Garudia, karya Mila Rosinta yang akan dipersembahkan oleh Mila Art Dance. Karya ini terinspirasi oleh candi pendamping Candi Wisnu, yaitu Candi Garuda yang ada di Candi Prambanan. Sang Garuda, ya Sang Garudea, ya Sang Garutmat, ya Sang Garutman, Sang Burung, matahari semesta langit. Berbekal keperkasaannya, sayap terbang menuju angkasa. Ketajaman matanya memahami berbagai kearifan. Kakinya yang perkasa menahan segala beban yang disandangnya. Sang Garuda menuju angkasa, menahan ketidakadilan dan kebohongan menuju keadilan dan kearifan. Hadirin yang kami hormati, inilah persembahan tari Garudea. Selamat menyaksikan.
Kita beri tepuk tangan untuk persembahan tari Garudea Dance dari Mila Rosinta Art. Selanjutnya kami silakan untuk bersama-sama menekan tombol yang berada di tengah. Dengan kita hitung mundur bersama. 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dan mohon untuk menunggu sejenak pada saatnya nanti. Bapak Ibu berkenan untuk meninjau lokasi pameran foto. Betul, serta menyaksikan pemutaran film yang akan dilaksanakan di ruang audio visual. Dan saat ini kita bersama-sama menyaksikan sebuah video tentang pameran foto yang akan dilaksanakan pada hari ini. Dan selanjutnya disilakan kepada Bapak Asisten didampingi Bapak Agus, Ibu Monik dan seluruh beserta tamu undangan lainnya. Kami mohon untuk bergeser, meninjau pameran foto. Dan selanjutnya berkenan untuk menyaksikan pemutaran film di ruang audio visual. Dan dengan berlangsungnya pemutaran film tersebut berakhir pula seluruh rangkaian acara pada kesempatan hari ini. Dan tentunya kami juga mengingatkan Bapak Ibu sekalian selama meninjau lokasi pameran foto untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak dan menggunakan masker. Akhir kata, saya Foni dan saya rekan Karisa. Kami pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan juga kehadiran Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.